Halo semuanya, hari ini kita bertemu lagi di video pembelajaran yang membahas mengenai turunan atau bahasa kerennya diferensial bagian kedua. Nah, di bagian kedua ini kita akan melanjutkan sifat turunan fungsi aljabar yang mana sudah kita pelajarin di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita juga akan membahas beberapa latihan soal. Oke, kita langsung mulai. Sifat turunan yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai turunan perkalian fungsi. Oke, nah di sini karena dia perkalian fungsi, maka kalian punya rumus di mana fx itu adalah berupa perkalian u dengan v. U dan v ini adalah dua buah fungsi. Ya, maka ketika kalian ingin mencari turunannya, kalian bisa menggunakan rumus U aksen dikali V ditambah V aksen dikalikan U. Jadi pertama kamu cari dulu turunan pertama dari fungsi U, kemudian dikalikan dengan fungsi V, belum ada turunan, kemudian ditambah dengan turunan pertama fungsi V dikalikan dengan fungsi U tanpa ada turunan. Oke, kita mulai ke contoh soal aja teman-teman. Contoh soal yang pertama. Nah, di contoh soal yang pertama ini fungsi kalian adalah 5 dikalikan X pangkat 4. Jika kita mengacu pada rumus di atas, berarti kalian bisa menuliskan fungsi U kalian adalah 5, di mana turunan dari U aksen itu adalah turunan konstanta 0 dan fungsi V kalian adalah fungsi X pangkat 4. Ingat, turunan dari fungsi V itu adalah menggunakan rumus aturan eksponen, ya, aturan perpangkatan. 4-nya diturunkan ke depan dikalikan 1, jadi 4 X pangkat 4 dikurangi 1, 3. Jadi kalau turunan itu pangkatnya selalu berkurang 1. Oke. Ketika kalian masukkan ke dalam rumus, maka akan menjadi F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Oke, tinggal kalian substitusi. U aksennya berapa? 0. V-nya X pangkat 4 ditambah V aksennya 4X pangkat 3. U-nya adalah 5. Oke, saya lanjutkan di sebelah sini. Maka 0 dikalikan X pangkat 4 adalah 0 ditambah 4X pangkat 3 dikalikan 5 adalah 20X pangkat 3. Jadi F aksen X atau turunan pertama dari fungsi tersebut adalah 20X pangkat 3. Oke, ini cara pertama. Kalian juga bisa melakukan cara kedua untuk perhitungan perkalian fungsi. Nah, di sini kalian punya fungsinya adalah 5 dikalikan X pangkat 4. Berarti kalian bisa dikalikan langsung. 5 kali X pangkat 4 berapa? 5X pangkat 4. Oke. Kemudian untuk mencari turunannya, kalian bisa menggunakan aturan perpangkatan. Jadi 5 tetap, karena nggak diapa-apain, pangkatnya turun. X pangkat 4 dikurangi 1. Prinsip turunan, ingat. Jadi 5 kali 4, 20. X pangkat 4 dikurangi 1, 3. Hasilnya sama. Jadi bisa dikatakan ketika kalian menemui aturan perkalian, kalian boleh menggunakan rumus, atau jika memang bisa disederhanakan lewat perkalian dulu, kalian bisa menggunakan cara 2. Pilihan dikembalikan ke kalian, cara pertama atau cara kedua. Pilih cara yang memang mudah untuk kalian dan efisien waktunya. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua,
saya akan langsung coba menggunakan cara yang kedua, yaitu cara dikalikan dulu nih teman-teman. Berarti kita menggunakan prinsip kali pelangi dulu. Kita sederhanakan, 2x dikalikan 3x sama dengan 6x kuadrat. 2x dikalikan plus 7 berarti 14x. Min 5 dikalikan 3x, min 15x. Min 5 dikalikan 7, min 35. Oke. Kemudian kalian bisa menyederhanakan dulu, 14x dikurangi 15x. Maka menjadi 6x kuadrat min x min 35. Nah, setelah sudah bentuk paling sederhana, baru kalian cari turunan pertama. Turunan pertamanya berarti 6 tetap dikalikan pangkatnya 2 turun ke depan, x pangkat 2 min 1. Nah, di sini kalau kalian punya x, ketika diturunkan hasilnya 1. Jadi kalau min x turunannya min 1. Min 35 adalah konstanta. Turunan konstanta 0. Maka 6 kali 2, 12. X pangkat 2 dikurangi 1, 1. Tidak perlu kita tulis. Min 1. Jadi jawabannya adalah 12x min 1. Paham ya? Kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Nah, di sifat kedua ini adalah sifat pembagian fungsi. Untuk sifat pembagian fungsi berarti bentuknya adalah pecahan. Fx sama dengan Ux dibagi Vx. U dan V adalah fungsi. Nah, untuk rumusnya dia mirip dengan rumus untuk perkalian. Yang berbeda hanyalah di sini bukan positif, bukan penjumlahan, tapi pengurangan. Kemudian ada pembagian dengan V kuadrat X. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini kalian punya soal bahwa Fx sama dengan 5 per X pangkat 2. Oke, ini yang pertama kalian tentukan U. Ux kalian siapa? U berarti yang di atas 5. Oke. U aksen turunan dari konstanta adalah 0. Kemudian Vx kalian adalah X pangkat 2. Turunan dari V adalah pangkatnya diturunin ke depan 2. X pangkat 2 dikurangi 1. 1 tidak perlu ditulis ya. Nah, berarti kita lanjutkan, F aksen X sama dengan, ini ada rumusnya teman-teman, saya nggak perlu tulis lagi ya. U aksen berarti 0 V X kuadrat dikurang V aksen berarti 2X kali U 5 per V kuadrat berarti X kuadrat dikuadratin lagi. Kan V-nya sendiri itu adalah X kuadrat. Karena dia dikuadratin, maka penulisannya adalah X kuadrat kuadrat lagi. Oke? 0 dikali X kuadrat hasilnya adalah 0. Min 2X kali 5 min 10X. Kemudian pangkat 2 dipangkatkan lagi. Berarti pangkatnya dikali ya. 2 kali 2, 4. Berarti X pangkat 4. 0 dikurangi min 10, jawabannya adalah min 10x pangkat x. Min 10x per x pangkat 4. Nah, ini kita bisa menyederhanakan nih, sama-sama kita bagi x-nya. Berarti yang atas tersisa min 10 aja, yang bawah tersisa x pangkat 3. Kalau di soalnya nggak ada jawaban seperti ini, berarti pangkatnya naik. Pangkatnya naik berarti dia sudah nggak positif lagi, tapi negatif. Jadi min 10 X pangkat min 3. Tergantung dari pilihan jawaban di soal kalian. Apakah ada yang berbentuk seperti ini atau min 10 pangkat X. Min 10 kali X pangkat min 3. Next, contoh soal yang berikutnya. Nah, di contoh soal yang berikut ini caranya masih sama, tentukan dulu UX-nya, berarti 2X plus 3.
turunannya adalah 2x turunannya 2, 3 turunannya 0, nggak perlu ditulis. V aksen berarti 4x min 7. Turunan dari V atau V aksen X, turunan dari 4x adalah 4, turunan min 7 adalah 0. Oke, setelah ditemukan U aksen, V aksen, maka kalian bisa langsung masukkan ke rumus. Sorry, ini harusnya V bukan V aksen. Silakan masukkan ke rumusnya. F aksen X sama dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat X. Oke, substitusi teman-teman. U aksen itu adalah 2, V-nya 4x min 7 dikurang V aksennya adalah 4, U-nya 2x plus 3 per V kuadrat. V-nya sendiri adalah 4x min 7, berarti tinggal dikuadratin. Nah, untuk menyelesaikan pembilangnya, berarti yang harus teman-teman lakukan adalah menyederhanakan dulu nih. 2 dikalikan min 4, 2 dikalikan 4x berarti 8x, 2 dikalikan min 7 berarti min 14. Ingat, min ini punyanya 4, berarti min 4 dikalikan 2x adalah min 8x, min 4 dikalikan 3 min 12 per, nah 4x min 7 kuadrat ini kalian gak perlu menyederhanakan, dibiarkan aja seperti itu ya teman-teman ya, karena untuk bagian pecahan atau bagian pembagian ini memang dibiarkan saja bentuk pembilangnya dalam bentuk penyebutnya dalam kuadrat, nggak ada masalah. Oke, kita lanjutkan. 8x dikurangi 8x habis, yang tersisa min 14 min 12 berarti min 26 per 4x min 7 kuadrat. Ini jawabannya. Sip, lanjut ya. Sifat yang berikutnya adalah bagian aturan rantai. Nah, di aturan rantai ini harus teman-teman perhatikan karena dia sedikit lebih bervariasi untuk tipe soalnya. Jadi, misalnya kalian punya fungsi fx sama dengan ux pangkat n. Nah, ux sendiri itu kan adalah fungsi. Jadi, ada sebuah fungsi dipangkatkan lagi. Oke, ada fungsi dipangkatkan. Jadi yang biasanya itu adalah bilangan dipangkatkan, tapi ini adalah fungsi yang dipangkatkan. Contohnya seperti yang tadi teman-teman di bagian ini nih. 4x min 7 dikuadratkan. 4x min 7 ini adalah fungsi. Kemudian dia dipangkatkan lagi dengan pangkat 2. Itu adalah maksud dari ux pangkat n. Nah, ketika kalian punya bentuk rantai, kenapa dikatakan aturan rantai? Karena memang bentuk fungsinya itu panjang, berantai-rantai, karena dia dipangkatkan. Oke? Maka turunannya itu ada yang kelewat ya. Jadi kalau kalian dapat soal seperti ini, kalian harus menurunkannya satu-satu. Sorry, ini kayaknya ada yang kurang dari PowerPoint-nya. Untuk rumus tidak ditampilkan, jadi saya langsung aja ya ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini, soalnya adalah fx sama dengan 2x min 3 pangkat 5. Ketika kalian mau mencari turunannya, maka teman-teman yang harus kalian lakukan pertama adalah menurunkan pangkatnya ke depan. Di sini kan pangkatnya 5. Diturunkan ke depan jadi 5 tetap.
bilangan yang di dalam kurung ini atau si fungsi U ini kamu tulis lagi, tapi pangkatnya berkurang. Karena kan turunan itu prinsipnya pangkatnya selalu berkurang. 5 dikurangi 1. Dikali cari turunan dari fungsi U-nya atau fungsi yang ada di dalam kurung. Nah, fungsi yang di dalam kurung ini turunannya adalah 2x itu 2 min 3 turunannya 0. Begitu. Sama dengan 5 dikalikan 2x min 3 pangkat 4 dikali 2 dikurangi 0, 2. Nah, 2 ini bisa kamu kalikan sama 5 dulu. Jadi, 10 2x min 3 pangkat 4. Inilah jawaban untuk turunan dari 2x min 3 pangkat 5. Oke, contoh lagi. Tentukan turunan dari 3x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 2 pangkat 10. Maka, turunannya adalah pangkat 10-nya diturunkan ke depan. Fungsi yang di dalam kurung ditulis lagi. Pangkatnya berkurang 1. Berarti 10 dikurangi 1 dikali turunan dari semua fungsi yang ada di dalam kurung. 3x kuadrat berarti kan 3 kalikan 2 x pangkat 2 min 1 ditambah 12x itu 12 turunannya, 2 turunannya adalah 0. Jadi 10 dalam kurung 3x pangkat 2 ditambah 12x tambah 2 pangkat 9. Oke, dikalikan 3 kali 2 6 x ditambah 12. Nah, untuk penulisan hasil akhirnya kalian boleh tulis dalam bentuk seperti ini. Oke. Atau kalau kalian mau menyederhanakan, kalian boleh kalikan dulu 10 dengan bilangan yang ada di dalam kurung ini, 6x plus 12. Ya. Kalau kita kalikan berarti kan 10 dikalikan 6x adalah 60x. 10 dikalikan 12 itu adalah 120. Kemudian yang pangkat 9-nya kita tulis aja, nggak usah kita sederhanakan lagi. Karena kalau kalian mau menyederhanakan nggak semudah itu. Paham ya teman-teman? Kalian boleh tulis dengan cara pertama ataupun cara kedua, tergantung pilihan jawaban yang ada. Next, kita membahas latihan soal. Nah, di latihan soal yang pertama, itu diketahui fungsi fx adalah 3x kuadrat min 5 per x plus 6. Kalian diminta menghitung nilai dari f0 ditambah 6 kali f aksen 0. Ingat, kalau f0 itu artinya x yang ada di fungsi ini kamu ganti dengan 0. F aksen 0 artinya kamu cari dulu turunan pertamanya, baru x-nya kamu ganti dengan 0. Ya, kita coba dari yang F0 dulu, teman-teman. F0 itu kan artinya 3 dikalikan 0 kuadrat dikurangi 5 per 0 tambah 6. 3 kali 0 itu 0, 0 dikurangi 5 hasilnya min 5 per 0 tambah 6 hasilnya 6. Maka F0 di sini kita dapat jawabannya min 5 per 6. Ya. Kemudian kita cari f aksen. Nah, untuk mencari f aksen, berarti teman-teman yang harus kalian lakukan itu adalah, karena dia bentuk pecahan, kalian harus menentukan dulu nilai-nilai dari U aksen, V sama V aksen. Saya tuliskan di atas ya. UX berarti yang ada di atas. 3x kuadrat min 5. Nah, turunan dari U, kita satu-satu nih, 3 dikalikan 2, 6, x pangkat 2 dikurangi 1, 1, dikurang
turunan 5 adalah 0. Maka U aksennya hanya 6X. Kemudian V-nya itu adalah X plus 6. Dan V aksennya turunan dari X 1. Turunan dari 6, 0. Berarti V aksennya itu hanya 1. Oke? Kemudian yang berikutnya kalian silahkan masukkan ke dalam rumus untuk menghitung turunan dari bentuk pecahan. Nah, rumus dari aturan pembagian itu adalah, ayo kita tuliskan bersama-sama. Sorry, saya ganti dulu tintanya. F aksen X sama dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Oke? U aksen berapa? U aksen adalah 6X. V-nya X plus 6 dikurang V aksennya adalah 1. U-nya adalah 3X kuadrat min 5 per V kuadrat itu berarti X plus 6 pangkat 2. Oke? Udah cukup? Nah, kalian nggak perlu menyederhanakan sesederhana mungkin seperti contoh-contoh sebelumnya. Karena yang ditanya ini adalah F aksen 0, berarti kalian cukup sampai sini aja. Kemudian kalian ganti X-nya dengan 0. Berarti F aksen 0 sama dengan 6 dikalikan 0, dikali lagi 0 plus 6, dikurangi 3 dikalikan 0 kuadrat dikurangi 5 per 0 tambah 6 pangkat 2. Oke, kita hitung satu-satu. 6 kali 0 adalah 0. 0 dikalikan bilangan berapapun hasilnya 0. Berarti 0 dikurangi 3 kali 0, 0. 0 dikurangi 5, min 5. Min 1 kali min 5 berarti plus 5. Per 0 tambah 6, 6. 6 pangkat 2, 36. Berarti 5 per 36. Oke. Kemudian kalau ditanya 6 F aksen 0, berarti kan 6 dikali F aksen 0 berapa? 5 per 36. Sederhanakan teman-teman. Sama-sama bagi 6. Yang tersisa adalah 5 per 6. Maka tanda segitiga begini artinya maka atau jadi F0 ditambah 6 F aksen 0 sama dengan F0 nya berapa? Min 5 per 6 ditambah 6 F aksen 0, 6 F aksen 0, 5 per 6. Jadi jawabannya adalah 0. Sepanjang itu jawabannya adalah 0. Oke? Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua, kalian punya fungsi fx sama dengan 4x kuadrat min 3x plus 2. Yang ditanya adalah f aksen 1. Caranya gimana? Langkah pertama harus kalian tentukan dulu f aksennya. Turunan pertama dari fungsi itu. Berarti 4 dikali pangkatnya 2, x pangkat 2 min 1, dikurangi, kalau 3x turunannya adalah 3, turunan dari 2 adalah 0. Silahkan disederhanakan, berarti 8x min 3. Ini baru f aksen x, teman-teman. Yang diminta f aksen 1. F aksen 1 artinya si x-nya kamu ganti dengan 1. 8 kali 1 min 3. Jawabannya adalah betul, 5. Next. Soal yang ketiga. Fungsi fx sama dengan 10x pangkat 7. Yang ditanyakan adalah nilai dari f aksen x ditambah f aksen x. Nah, ini aksennya ada 2. Kalau aksennya ada 2 artinya
kalian turunkan sebanyak 2 kali. Dia baru bisa mencapai F aksen setelah kalian cari dulu F aksen atau turunan pertamanya. Oke, lanjutkan. F aksen X. Berarti turunan dari 10 X pangkat 7. 10 kali 7 X pangkat 7 min 1 sama dengan 70 X pangkat 6. Ini turunan pertama. Nah, turunan keduanya berarti kalian turunkan lagi fungsi dari 70 X pangkat 6. 70 kali 6 X pangkat 6 min 1. Jadi 420 X pangkat 5. Yang ditanyakan adalah F aksen X ditambah F aksen X. F aksennya berapa? 70 X pangkat 6. F aksen 420 X pangkat 5. Pangkat 6 ditambah pangkat 5. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti jawabannya hanya cukup 70 X pangkat 6 ditambah 420 X pangkat 5. Next. Soal yang keempat. Kalian diminta mencari turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min x dikalikan x pangkat 3 min 2. Nah, bentuk seperti ini saya pakai cara yang kedua ya teman-teman. Cara disederhanakan dulu, dikali pelangi dulu gitu. Oke, caranya yang pertama, x kuadrat dikalikan x pangkat 3. Pangkatnya dijumlah, x pangkat 5. X kuadrat dikalikan min 2, min 2x kuadrat. Min x dikalikan x pangkat 3, pangkatnya dijumlah, berarti min x pangkat 4. Min x kali min 2, berarti positif 2x. Ternyata pangkatnya tidak ada yang sama, berarti nggak perlu kita sederhanakan. Kita langsung turunkan aja, kita cari turunan pertama. X pangkat 5, 5-nya turunkan, X pangkat 5 dikurangi 1, 4, dikurang 2-nya diturunkan, dikali sama 2 yang di depan, jadi min 4, X pangkat 2 dikurangi 1, 1, nggak perlu ditulis. Pangkat 4 turunkan, jadi min 4, X pangkat 4 dikurangi 1, 3, ditambah 2X turunannya adalah 2. Nah, jawabannya benar nih teman-teman. Tapi biasakan menulisnya dari pangkat yang paling besar. Pangkat paling besar berapa? Pangkat 4, berarti 5 X pangkat 4. Pangkat 3 min 4X pangkat 3. Ingat, dia tandanya memang min. Jadi walaupun pindah ke depan tetap harus min. Kemudian min 4X plus 2. Oke? Soal berikutnya, soal yang kelima. Nah, soal yang kelima mirip dengan soal keempat tadi. Harus kamu sederhanakan dulu fungsinya dengan kali pelangi seperti biasa. 4x kuadrat dikalikan 3x jadi 12x pangkat 3. Pangkatnya dijumlah. 4x kuadrat dikalikan 2, 8x kuadrat min 5 kali 3 min 15x min 5 kali 2 min 10. Fungsinya nggak ada yang sama di perpangkatan, jadi teman-teman bisa langsung cari turunannya. 12 dikalikan 3, X pangkat 3 dikurangi 1, 2. 8 dikalikan 2, X pangkat 2 dikurangi 1, 1, nggak perlu ditulis. Min 15X min 15, min 10, 0. Sederhanakan. 12 kali 3, 36, X kuadrat ditambah 16X dikurangi 15. Oke? Soal yang terakhir, soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6, kalian diketahui fungsinya adalah fx sama dengan 3x min 4 per 2x plus 3. Dimana x itu nggak boleh sama dengan min 3 per 2. Kenapa? Kalau x-nya kita ganti, dia nanti penyebutnya jadi 0. Bilangan dibagi 0 kan tak terdefinisi tuh. Makanya dia nggak boleh sama dengan 0 untuk penyebutnya. Yang ditanya adalah f aksen x. Berarti turunan pertama dari fungsi yang ditanyakan.
Karena dia bentuk pecahan, bentuk pembagian, maka tentukan dulu UX-nya. Berarti adalah fungsi yang ada di atas. 3x min 4. Kemudian turunan dari 3x itu adalah 3. Turunan dari min 4 adalah 0. Kemudian Vx itu adalah 2x plus 3. Maka turunan dari V aksennya itu adalah turunan 2x 2. Turunan 3 0. Berarti V aksennya hanya 2. Masukkan ke rumus untuk menghitung turunan pertama bentuk pembagian. U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Oke, tinggal disubstitusi. U aksennya adalah 3, V-nya 2x plus 3, dikurang V aksennya adalah 2, U-nya adalah 3x min 4 per V kuadrat. V-nya berarti 2x plus 3 dipangkatkan 2. Saya lanjutkan. Berarti 3 dikalikan 2x itu adalah 6x. Maaf, ini dihapus aja. Tempatnya nggak cukup nanti. Ulang. 3 dikalikan 2x berarti 6x. 3 dikalikan 3 plus 9. Ini min itu punyanya 2, berarti min 2 dikalikan 3x min 6x. Min 2 dikalikan min 4 berarti positif 8 per 2x plus 3 dikuadratkan. Ternyata 6x dikurangi 6x bisa habis, berarti tinggal 9 tambah 8 itu 17 per 2x plus 3 dikuadratkan. Oke, cukup sekian untuk video hari ini. Kita berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Bye-bye.